Mau jadi penulis buku anak? Mau tahu bagaimana cara menulis buku anak? Oke, karena kebetulan saya adalah editor buku anak dan sudah menerbitkan belasan buku anak, kayaknya pas ya kalau kali ini saya sharing tentang beberapa tips menulis buku anak. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya cuma ingin bilang, menulis buku anak itu nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena pasar yang kita tuju itu sebenarnya bukan cuma anak-anak, melainkan juga orang dewasa, yaitu orang tua si anak. Jadi, gimana caranya agar buku kita disukai oleh anak-anak, tapi juga disukai oleh orang dewasa? Disitulah alasan kenapa menulis buku anak itu nggak gampang. Saya Nur Hadi, editor dan penulis prosa. Selamat menyaksikan. Berikut adalah beberapa tips menulis buku anak. Tips pertama, tentukan target pembaca. Bisa dibilang buku anak itu sangat luas dan beragam. Target usianya mulai dari 0 sampai 12 tahun. Kamu tentuin dulu, kamu mau menyasar target pembaca yang mana. Kalau kamu masih bingung dan belum tahu ragam buku anak itu ada apa aja, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Baby book untuk 0 sampai 1 tahun. Buku bayi ini untuk bayi yang baru lahir. Sebenarnya buku ini bukan untuk dibaca sih. Ini tuh kayak mainan aja, tapi bentuknya buku. Tujuannya sih jelas ya, mengenalkan bentuk buku sejak dini agar kedepannya si anak sudah terbiasa dengan buku dan mencintai buku. Formatnya beragam, ada yang berbahan kain, board book, atau yang tahan air agar bisa dibawa mandi. Temanya juga beragam, ada yang buku kontras, buku bunyi, buku ular, dan lain-lain. Kemudian board book, ini untuk usia 1-3 tahun. Board book adalah buku yang kertas halamannya tebal. Karena anak yang masih berusia dini itu monster kecil yang mampu merusak segalanya, format ini cocok banget. Soalnya nggak gampang robek, nggak cepet rusak, dan tahan lama. Bisa dibilang board book ini ada dua jenis, konsep book atau buku konsep, dan storybook atau board book yang berisi cerita. Konsep book adalah buku konsep yang mengajarkan konsep-konsep dasar seperti mengenalkan warna, bentuk, angka, dan alfabet. Storybook itu buku board book yang berisi cerita. Ceritanya juga sederhana. Tema-temanya misalnya tentang kemandirian, seperti aku bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, dan lain-lain. Bisa juga temanya tentang kata-kata baik. Misalnya aku bilang terima kasih, aku bilang maaf, aku bilang tolong, dan lain-lain. Kemudian picture book untuk usia 3-6 tahun. Sederhananya, picture book itu buku cerita bergambar, tapi gambar-gambar yang ada di picture book itu bukan sekedar ilustrasi aja, melainkan juga merupakan bagian dari cerita. Jadi, teks dan gambar di dalam picture book itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau nggak ada ilustrasi, cerita nggak akan tersampaikan dengan utuh. Setelah itu, early reader untuk pembaca 6-7 tahun. Buku ini sudah mulai banyak teksnya ketimbang gambar, tapi teksnya juga nggak banyak-banyak banget. Soalnya buku ini sebenarnya tuh ditujukan untuk anak-anak yang baru mencoba belajar membaca sendiri. Kalau board book dan picture book kan dibacain sama orang dewasa, kayak read aloud gitu. Tapi kalau early reader ini untuk dibaca sendiri sama si anak. Bisa dibilang buku jenis ini masih jarang banget di Indonesia. Mungkin kamu mau mencobanya? Kemudian chapter book. Ini untuk 7-12 tahun. Setelah si anak tingkat membacanya sudah oke, mereka bisa beralih dari early reader ke chapter book. Kenapa namanya chapter books? Karena di sini ceritanya sudah ada chapter-chapternya gitu. Sudah ada bab-babnya. Peran ilustrasi di chapter book sudah semakin sedikit. Bahkan mungkin satu bab hanya berisi satu ilustrasi saja. Teksnya sudah mulai mendominasi. Bisa dibilang chapter book ini merupakan jembatan si anak menuju membaca novel. Kira-kira seperti itulah ragam buku anak yang terdapat di pasaran. Jadi sebelum mulai menulis, alangkah baiknya kamu tentuin dulu tuh mau menulis buku anak yang mana. Baby books, board book, picture book, early reader, atau chapter book. Tips kedua, temukan ide cerita yang menarik. Kebanyakan penulis pemula saat menulis cerita anak, mereka masih memakai sudut pandang orang dewasa. Tokoh-tokoh ceritanya kebanyakan anak kecil yang lucu, mengemaskan, tapi pasif. Kalau ingin melakukan sesuatu, kebanyakan selalu atas dasar saran orang dewasa. Seakan-akan anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Padahal anak-anak tuh menginginkan dirinya menjadi pahlawan, melakukan aksi-aksi yang seru dan menantang, dan hal-hal keren lainnya. Menurut saya ide-ide cerita anak yang menarik itu petualangan, misteri, persahabatan, kisah tentang detektif, atau mungkin yang memiliki hubungan dengan sains. Tips ketiga, ciptakan karakter yang mudah diingat.
Karakter atau tokoh cerita yang mudah diingat atau memorable itu adalah karakter yang membuat si anak relate atau seperti memiliki hubungan sama karakter tersebut. Beberapa penulis pemula sering membuat tokoh cerita yang sempurna banget, pinter banget, baik banget, soleh banget, dan berbakti banget. Emang salah ya bikin tokoh cerita kayak gitu? Duh, gimana ya? Saya lagi nggak ngomongin benar dan salah sih, tapi tokoh-tokoh yang sempurna kayak gitu malah membuat anak-anak jadi kayak ada jarak gitu dengan si tokoh cerita. Pembaca jadi merasa asing dengan tokoh cerita seperti itu. Kita kan tahu ya kalau anak-anak itu nakal, aktif, lompat sana, lompat sini, lari-larian, kejar-kejaran, menumpahkan ini dan itu, malah kadang membuat isi rumah menjadi kacau dan berantakan. Kalau bisa, bikin tokoh cerita yang seperti itu, sehingga si anak-anak yang membaca cerita itu akan merasa, ih iya ini mah aku banget. Nah, ketika anak-anak merasa dekat dengan tokoh cerita seperti itu, mereka nggak akan merasa asing lagi, sebab mereka merasa tokoh cerita itu adalah bagian dari dirinya. Apakah itu artinya mengajarkan anak-anak untuk menjadi nakal? Ya enggak juga. Di sini saya hanya ingin bilang kalau menciptakan tokoh cerita itu sebaiknya ya bercermin dari keseharian anak-anak di dunia nyata. Di samping ada kelebihan, anak-anak juga pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangan tersebut bisa menjadi konflik cerita yang menarik. Bagaimana kekurangannya tersebut ternyata bisa mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Tips keempat, edit, edit, edit. Ketika naskah sudah selesai ditulis, itu bukan berarti pekerjaan menulis kita sudah selesai. Masih ada yang mesti kita lakukan, yaitu mengedit naskah tersebut agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kira-kira ada yang salah ketik nggak ya? Ceritanya logis nggak ya? Tokoh ceritanya sudah oke belum ya? Ada kata-kata yang sulit dimengerti sama anak-anak nggak ya? Dan pertanyaan-pertanyaan semacamnya. Atau kamu juga bisa minta masukan sama orang-orang terdekat kamu. Biasanya mereka punya masukan yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Bahkan lebih bagus lagi, kita libatkan anak-anak untuk mengomentari tulisan kita. Bukankah kita menulis untuk anak-anak? Jadi kita juga wajib menerima komentar dari mereka sebelum buku kita diterbitkan. Percaya deh, anak-anak itu adalah editor paling jeli dan masukan-masukan dari anak-anak itu sangat bermanfaat banget. Tips kelima, terbitkan bukumu. Setelah semuanya dilakukan, saatnya untuk menerbitkan buku kamu. Kamu bisa menerbitkannya sendiri atau mengirimkan naskah kamu ke penerbit kesukaan kamu. Kalau mengirim naskah ke penerbit, sebaiknya kamu kasih tahu kelebihan dan keunikan naskah kamu dan beri alasan mengapa naskah kamu layak untuk diterbitkan. Selesai. Demikianlah tips menulis buku anak dari saya. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, ada yang pernah nanya ke saya, karena buku anak itu berisi ilustrasi, apakah penulis buku anak juga harus bisa membuat ilustrasi? Jawabannya nggak harus. Kalau kamu ingin kirim ke penerbit, kamu kirim naskahnya aja. Nggak usah pakai ilustrasi. Soalnya kan kamu nggak bisa membuat ilustrasi. Nanti penerbitnya sendiri yang akan mencari ilustrator untuk naskah kamu. Tugas kamu hanyalah menulis naskah anak semenarik mungkin. Oke, terima kasih ya karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Sampai nanti.